Bang Ruben ini diam-diam sudah mempersiapkan kamar-kamar untuk anak-anaknya nanti ketika mereka pulang. Ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan Owoho miliknya sendiri. Lalu menyamar sebagai warga biasa dan hidup sederhana hanya untuk menghindari identitasnya terbongkar demi sebuah misi yang ia rencanakan. Habis ini dia klarifikasi bahasa Cina. Kalian manajemennya kayak tai. Saya suruh pakai apa ini? Sawadi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mereaksi berbagai video viral, opini publik, hingga reaksi para kreator yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu, Giorgio Antonio, serta hebohnya SCTV dan Indosiar yang ikut menjadi sorotan netizen setelah dianggap menyindir polemik yang sedang viral. Di tengah proses hak asuh anak Ruben Onsu, muncul lagi kontroversi soal klarifikasi Giorgio Antonio yang menggunakan bahasa Inggris hingga memancing reaksi keras dari publik. Belum selesai sampai di situ, netizen justru dibuat semakin heboh ketika tayangan televisi dinilai ikut mengangkat isu yang sedang ramai dibahas di media sosial. Perkembangan terbarunya, perdebatan semakin meluas, bukan hanya soal hak asuh anak, tetapi juga soal cara berkomunikasi kepada publik, respons para kreator, hingga bagaimana media televisi ikut menjadi bahan pembicaraan. Semua pihak kini menjadi sasaran komentar netizen dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ketika lihat mantan istri jalan bareng CEO mau kondo. Apa? Melihat apa? Oh, isi tasnya apa ya bang? CEO bawa tas terus, air putih sama kopi. Kalau kita ke sana terus bilang mau jengukin Nikita Mirjani bisa nggak ya? Gue mau update berita Mamio, Papio, Vario, Momoyo. Sumpah aku ngakak banget lihat postingan ini beneran nih TV ini ini buat film kayak gini nih. Indosiar ya. Sinetron Indosiar ini terinspirasi dari yang lagi viral, CEO Mamio, Papio, Silio Lio. Yang sopan dikit min. SCTV ikut campur banget ini. Nah di prem, Cici suruh premnya kata Juni, nggak ya bulan depan. Lagi mau cari. Diapain tadi? Sampai ngejedut kayak gitu. Disogok apaan nih? Bang Ruben mau kemana nih? Mau Kendari. Ini lagunya sebetulnya gimana gitu ya? Lagunya Armada gitu ya, tapi sorry kalau gue ganti ya. Hargai diriku itu loh judulnya. Selalu menganggap Bang Ruben lemah. Ruben Onsu siapkan kamar anak usai gugat Akasu dari Endah. Wah, sudah siap-siap kamar. Nah, ini beritanya kalau tidak salah ini dari Tribun Banjarmasin. Jadi teman-teman, setelah proses persidangan ini sudah dimulai kemarin ya, perdana itu ya, Bang Ruben ini diam-diam sudah mempersiapkan kamar-kamar untuk anak-anaknya nanti ketika mereka pulang. Hibur dulu Gio, pacar Endah. Oke, kita gas. Telepon dulu si Gio, takut kenapa-napa habis dihujat. Halo Mr. Handsome. Mr. Handsome. Are you not what? Oh, not fine, thank you. Atau kenapa?
Ya, why you itu atau konfirmasi in the medisos, med. So you the people angry. Why atu mamang tebet begitu? Oh, just for your fans ya. Kalau buat your spam mah atuh jangan di media sosial yang in the public, atau yang ini aja yang private room fanpage gitu. Biar nothing huru hara. Nothing huru hara. Don ini apa itu? You don ini kentut aja you bakal dihujat, mamang. But don't what you if CEO 2000 toko plus ditambah nanti jadi private gurus teacher bahasa Inggris. The teacher English you're good, yes. Di SD Impress. CEO yang sedang menyamar. Iya, Bang Samuel lagi guys, roasting CEO. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan Owoho miliknya sendiri. Lalu menyamar sebagai warga biasa dan hidup sederhana hanya untuk menghindari identitasnya terbongkar demi sebuah misi yang ia rencanakan. Anjay, misi. Sudah 3 tahun penyamarannya berjalan dan masih sabar menjalani misi tersebut. Lo videonya udah keren bang, cuman sayang lo nggak pakai batik bang. CEO pidato Inggrisnya mana? Lagi ditunggu banget nih. Nah, habis ini dia klarifikasi bahasa Cina. Ini gejala awalnya apa kok bisa Samuel jadi gini? Rambut Sarwendi dipuji Papio CEO Gorogirio. Rambut kamu bagus juga ya. Masa sih Pak? Muak banget itu CEO. Lu sih? Diapain lo Pak? Kok dijamak-jamak Pak? Nafsu, liat gini rambutnya liat. Ya. Cok banget Wok. Gatel juga ya. Jangan gitu tiap hari begini Wok. Ya udah kusut. Bikin cuma satu. Wow, aslinya wow betul. Ketika lihat mantan istri jalan bareng CEO mau kondo. Oke, ini 18 jam yang lalu. Coba apa sih maksudnya? Apa? Melihat apa? Oh. Isi tasnya apa ya bang? CEO bawa tas terus. Coba penasaran gue sama komentar netizen. Air putih sama kopi. Emang dia bawa tas terus ya? Kan biar kelihatan elegan guys gitu ya. Naskah bahasa Inggris. Aduh netizen ampun aing mata ya. Enggak usah pada pidato. Ini bukan 17 Agustus. Iya kan? Ngapain pidato-pidatoan berpakai kemeja batik? Lagi kampanye lu. By the way, yang lu poster itu lu pada kemana CEO? Hah? Lu pada kemana? Kok gak ada muka lu sih di situ? Padahal kemarin udah promosi. Cuma berdua yang gak ada. Atau mungkin lu lagi SEO Kutang. Oh. Yang ada juga lu yang dilaporin. Oh. Karena lu ngonten di rumah orang tanpa izin, pakai fasilitas orang tanpa izin, dan kumpul kebo tinggal di rumah orang pula. Nggak diarak masyarakat lu sama si Sarkawi aja udah bagus. Iya sih itu. Kedua, nggak usah sok-sokan lu pakai bahasa Inggris. Kalau Inggris lu tuh hanya level elementary coy, dengan aksen glodok dan masih lihat catatan pula. Aksen glodok. Hai, malu sama yang orang udah bener-bener fluent Inggris dan lebih dari 3 bahasa atau 4 bahasa. Saran gue mending lo nyungsep no ke jurang. Itu yang terbaik buat lu. Jangan kebanyakan laga lu. Jangan kebanyakan norak. Jadi lu delusional terus, jadi norak terus. Itu tanda-tanda orang gak mampu ya kayak begitu. If you can't speak English well, do not speak English. Ya, SEO Kutang. Ngeri banget SEO Kutang dipanggilnya. Sayang dia nggak pernah ngaktifin komentar ya. Nama akunnya Prues ya. Harusnya aktifin aja komentarnya. Gue pengen baca komentar netizen kamu gitu Prues ya. Ampun gue mah. Tahu Ya, diam ya. aja.
Kalian manajemen ini kayak tai. Gua aja suruh pakai apa ini? Nih. Sawadi kat mu pang kalau kelai lung sompala. Manperai sawat don jauh lanjau. Wadi Sesuai harapan netizen lo bang, lo pakai bahasa Thailand ya. on bai rati rawat indi torap kung ke di kung lakon opom. Kasih tahu diam aja. Aku juga kangen video masuk handphone. Ya kan sering pakai juga. Wah, masa sih? Oh ya, bicara nggak sama siapa. Udah yuk. Ini di mana sih? Ayo sini. Ayo dulu ya. Siapa? Nih. Oke rompi. Oke. Buat ya itu. Ya. Oke. Ayo, ini dia handphone gue. Namanya Quartel Sun. Kirain yang ini adalah handphone aku selama di rutan Pondok Bambu, guys. Jadi kalau pakai Quartel Sun ini kita bisa video call sama keluarga di rumah. Dia ada waktunya. Nah kalau pulsanya habis harus beli isi ulang. Tapi keren sih kalau misalnya bisa ngendorse di sana gitu ya. Penasaran komentar netizen aja deh gua mah ya. Bisa keluar lebih cepat tidak? Ada banyak yang harus dibahas. Kalau kita ke sana terus bilang mau jengukin Nikita Mirjani bisa nggak ya? Gue mau update berita Mamio, Papio, Vario, Momoyo. Ingat ya Sargios ya. Kenapa? Kenapa Ci? Jika Ruben Onsu memenangkan hak asuh anak ini, Oke. salah satu yang kalian harus salahkan adalah si Bagio. Bagio. Karena kenapa? Karena video-video yang sudah beredar bagaimana perlakuan Bagio ke anak-anak si Ruben itu bisa menjadi bukti ya untuk Ruben bisa memenangkan hak asuh anak. Karena itu sudah melakukan pelanggaran. Oke. Ya. Makanya kenapa si Ruben suka posting-posting Wait. si Bagio. Wait, gue masih belum ngeh. Oh, Sargios itu kan nama panggilan fans ya. Apa sih namanya? Ya kayak gitulah ya, panggilan fans. Sedangkan Bagio ini maksudnya kenapa nggak Vario aja sih? Kenapa Bagio? Soalnya teman gue namanya Bagio, Ci. Aduh. Di Instagramnya. Ini menurut analisa gua ya. Karena di situ supaya masyarakat tahu bahwa sudah terjadinya pelanggaran yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh si Bagio itu, yang hanya sebagai si pacar Sarwenwen. Ya. Ingat itu baik-baik. Ya, dari KPAI pun juga sudah menilai dan bisa menganalisa tuh. Makanya selama ini Ruben mah diem aja tuh, mengamati ya mereka live ya, main keluarga-keluargaan, main rumah-rumahan, Iya, benar, ya benar, kan? benar. Dan akhirnya di mana sekarang memuncak Ruben memposting semua di Instagramnya. Dari situ kalian bisa menilai bagaimana itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Karena bagaimanapun Bagio ini baru pacar, Bagio. bukan ayah tiri dari anak-anak Ruben. Oke. Ya. Jadi buat Sargios, kalau misalkan Ruben memenangkan hak asuh anak ini, lu salahkan si Bagio karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ya. Jadi apa? Ya udah, ini menjadi bukti gitu loh. Jadi barang bukti kuat gitu untuk di pengadilan, untuk dikasih lihat ke hakim gitu loh. Jadi ya lu salahin lah itu si Bagio tuh, iya kan? Tapi Ingat, kayaknya Ci bukan cuman Bagio doang Ci. Menurut gue sih yang mesti disalahin ya dua-duanya. Misalnya kayak Bagio sama Mio-nya. Mio, motor Mio. Kalian mau nyusul kemana-mana. Kayaknya itu Ci, dua-duanya. Kalau cuma nyalain dari si Bagio-nya doang, rasanya kan di situ kan live-nya kan mereka berdua dong gitu ya. Kayaknya gue lebih setuju kalau ada si motor Mio-nya gitu ya. Amannya gitu ya. Aman lah ya kan. Kan nggak nyebutin nama ya, Bagio dan motor Mio.
Soal video klarifikasi dari Giorgio Antonio yang pakai bahasa Inggris tapi malah dirujak oleh netizen, itu apaan sih maksudnya? Mungkin dia pikir selama ini yang mengomentari video-video dia dengan Sarwenda itu orang-orang Eropa kali, bukan orang Indonesia. Makanya pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Mungkin dia pikir banyak orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Inggris. Yang kasihan itu ya netizennya. Netizen udah disuruh nyari tahu sendiri, dia ini CEO dari perusahaan apa. Terus sekarang disuruh mengartikan dan mentranslate sendiri apa yang dia sampaikan pakai bahasa Inggris. Baru kali ini gue lihat ada orang yang hidup di Indonesia, lancar pakai bahasa Indonesia, bermasalah dengan orang Indonesia, tapi klarifikasi pakai bahasa Inggris. Ngapain? Ternyata memang seribet itu berurusan dengan Giorgio Antonio. Dia berusaha untuk mendapatkan value, tapi nggak ada value-nya. Soal Bisa aja lu bang. 2026 ada cowok klarifikasi pakai bahasa Inggris, pakai batik, mukanya muka Cindo. Oke. Dipanggilnya opa. Udah gitu iklan kopi di rumahnya mantan suami. Ya. Dihujat sama seluruh netizen di Indonesia, klarifikasi pakai bahasa Inggris. Ya. Ini tuh rasanya kayak ini kopi ini enaknya gue siram kemana ya? Sono lah. Sumpah guys, jadi ingat masa lalu Mamski gitu loh. Ini ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau Inggrisnya juga bagus ya nggak apa-apa, Rek. Inggrisnya juga nggak bagus. Nggak bagus itu. He doesn't speak fluent English. Alright. Ya. Dan yang paling utama bukan soal aksennya, bukan soal grammarnya, bukan soal apapun. Tapi kamu itu ada di mana sih? Itu yang paling penting. Where are you? Itu yang paling penting. Are you in the Philippines? Are you in Singapore? Are you in London? Are you in New York? Are you in Sydney? No, you're in Jakarta, right? Oh, jago dia. Kan kamu udah di Jakarta. Dan kamu lagi berurusan sama netizen Indonesia. I know. Maaf, Mam, pasien yang satu itu memang sengaja saya lepas. Aku loh ya. Lek aku iki ning Malang, ya aku ngomong bahasa Jawa. Jawa lah. Lek aku iki kongko-kongko karo kanca-kancaku ning Malang, ya aku bahasa Jawa, Rek. Yo, Rek. Tapi kalau aku ada di mana? Di Aceh misal, aku di Jakarta, aku ada di Surabaya, aku ada di Bandung, aku ada di Ambon, aku ada di mana misalnya Papua, aku pakai bahasa Indonesia. Oke. Aku ada di Bengkulu, aku ada di Balikpapan, pakai bahasa Indonesia. Aku di Bali. Coba kamu berani ke Jepang. Kamu bicara sama orang-orang Jepang itu dengan bahasa lain. Atau kamu ke Perancis, tapi kamu nggak pakai bahasa Perancis. Mereka punya nasionalis, jiwa nasionalis. Nasionalisme yang tinggi. Sementara pria yang kemarin dengan berbaju batik mengadakan klarifikasi terus duduk dengan memulai memakai bahasa Indo, tapi kemudian dia lanjutkan dengan berbahasa Inggris yang textbook, yang kaku, ya, yang juga pesannya juga menurut saya tidak kena. Ditambah dengan lokasi yang dia sedang tempati dan tinggali adalah Indonesia, negara tercinta kita semua. Juga masalahnya dengan netizen Indonesia dan berbahasa Inggris, itu menurut saya sangat tidak bijaksana. Apa yang diinginkan dengan berpura-pura bisa bahasa Inggris seperti itu? Saya nggak yakin kamu 24 jam ngomong bahasa Inggris. Ya betul, Mams, Jepang dan Prancis nggak akan menjawab orang selain dengan bahasanya. Betul sekali. Dan saya juga lihat di acara live, saya lihat yang perempuan membahasakan harus dengan bahasa Mandarin, yang satu
mewajibkan dengan bahasa Inggris. Sementara kalian berdua tinggal di negara kami Indonesia, yang kalian mau ambil untung selisihnya untuk jualan barang dari uangnya seluruh penduduk Indonesia. Yang mau kau ambil selisihnya 2.000 perak, 5.000 perak, 8.000 perak, sampai dikalikan sekian ribu orang yang berbelanja untuk mendapatkan 200 juta dalam 30 menit. Tapi kau tidak mau berkomunikasi dengan bahasa yang kami cintai, yang kami banggakan. Bahasa Indonesia. Betul itu. Merah putih, bahasa Indonesia bahasa tertinggi di negara ini, tahu kau? Bahasa nomor 1 anak bangsa, pemersatu Indonesia. Saya separuh, nenek saya orang Eropa. Tapi jiwa raga saya, otak saya, mental saya Indonesia. Mati urip neng kene. Endingnya. Selama kalian berada di negara kita Indonesia, masih berjualan, masih ngambil selisih dari uang netizen Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Sekarang logikanya gini, pada saat jualan aja nih ya, nggak mungkin juga yang belinya tuh orang Singapura. Itu sih menurut gue ya mungkin ada ya ketika jualan produk itu mereka gitu ya. Ada yang beli dari Singapura atau dari Eropa atau dari Amerika gitu. Rasanya kalaupun ada juga mungkin hanya beberapa lah ya. Karena bagaimanapun juga kan tetap pangsa pasarnya tetap Indonesia sih gitu ya. Dan kembali lagi ya, karena kan banyak pendukungnya juga mungkin ya, gue bilang pakai mungkin, kenapa? Karena nggak sengaja tuh ada muncul di beranda gue tuh. Lah itu kan haknya si CEO, dia mau ngomong pakai bahasa Indonesia kayak mau pakai bahasa Inggris kayak mau pakai bahasa Thailand kayak gitu, yang nggak jadi masalah gitu. Emang gue juga setuju dengan ada istilah seperti itu hak dia gitu. Cuman gue ngerasa kayak punten para penggemarnya, menurut gua ini opini sih, gua ngerasa kayak anjir lu gak dihargain coy, kecuali penggemarnya hampir mayoritas orang luar gitu. Gaya-gayaan rujak netizen ya. Guys, CEO main tebak-tebakan nih. Oke. Jam apa yang paling mahal? Jam Pitsus dong. Ngomong-ngomong, itu emasnya asli atau palsu? Yuk kita tunggu. Apalagi konferensi berikutnya. Dia jadi palsu atau asli nih emasnya nih? Atau jadi Mas Bambang? Oke guys, canda guys. Oh, yang emas yang dipakainya itu ya. Kan ada Mas Momo di sini. Ini asli Mas Momo. Nama Manda yang dikenal sebagai asisten Sarwenda kembali menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet mulai mempertanyakan keberadaan Manda yang belakangan jarang terlihat di hadapan publik usai polemik antara Sarwenda dan Ruben viral akibat si Manda. Benarkah Manda dipecat Sarwenda atau Manda ketakutan dan kabur dari rumah Sarwenda usai video Sarwenda soal 200 juta viral dan hingga Ruben beri reaksi menohok. Si Mendol ini gara-gara kuat centilannya nggak karu-karuan, dijadiin tumbal mungkin. Karena banyak yang nanyain netizen kemana dia sih gitu. Di sini langsung di komen dijadiin tumbal anjir. Nggak mungkin dipecat sih. Kalau menurut gue juga kayaknya sih nggak mungkin. Dan kalaupun dipecat ya mudah-mudahan nggak gitu ya. Ingat ya, kita nggak boleh mematikan rezeki orang ya guys ya. Habis dibeliin mobil kok nggak kelihatan. Itu dia plot twistnya. Tahu-tahu si Mendel itu sebenarnya musuh dalam selimut si S, karena semua kebusukan si S itu secara tidak langsung diungkap si Mendel. Iya juga ya, terkait tentang cang-ceng juga kan live-nya dia kan ya. Apakah jadi tumbal selanjutnya? Kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Iyalah. Buat apa dia perjuangkan lagi? Harus dipertahankan. Iya, itu yang benar. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Iya. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, udah dikasih kok. Berdasarkan akta 39 itu, Ruben setuju hak asuh anak untuk dia. Tapi dia tidak amanah untuk menjalankan fungsi sebagai ibu yang mendapatkan hak asuh anak.
Di mana tidak amanahnya? Satu, tidak merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama, bahwa 2-3 hari dalam seminggu anak-anak ini akan berkumpul bersama dengan ayahnya. Ini tidak dipenuhi. Ya, berkaitan dengan masalah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak, itu akan menjadi tanggung jawab Ruben jalankan. Tapi ada caranya. Caranya apa? Wajib untuk disampaikan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, baru akan dapatlah angka per bulan kebutuhan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Karena Ruben selama bertahun-tahun mau memenuhi tagihan atau invoice yang diberikan oleh S yang nilainya berubah-ubah tiap bulan dari 220 sekian juta, 260 sekian juta, di luar biaya kredit, biaya kartu kredit lagi. Ini jadi keterusan. Polanya jadi seperti itu. Maka kita mau pola ini tidak seperti itu. Harus kembali kepada apa yang sudah disepakati. Ini lagi ramai nih. Sumpah aku ngakak banget lihat postingan ini. Ini beneran nih TV ini ini buat film kayak gini nih. Siar ya. Tolong netizen, ini judulnya apa nih? Coba cepet kalian komen di bawah. Gue lagi nyari juga sih, nggak ketemu ini. Ini beneran dia dibuatin film ini kayak gini. Ini nih, coba netizen, buruan. Sinetron Indosiar ini terinspirasi dari yang lagi viral, CEO Mamio Papio Silio Lio. Krunya. Kru yang syuting sinetronnya. SCTV dan Indosiar emang is the best ya. Kalau SCTV udah duluan loh, film Cherry Bell itu guys, SCTV tuh yang mulai tuh. Judulnya Live Membawa Petaka. SCTV sama Indosiar ini kan masih satu perusahaan yang sama ya, setahu gua gitu ya. Coba ini komentarnya banyak banget ya. Yang sopan dikit min. Gue malah lebih gahar komentar di sini anjir. Indosiar tuh lagunya punya gue. SCTV ikut campur banget ini. Pokoknya SCTV sama Indosiar ikut campur banget udah. Banyak banget soalnya tayangannya. Mbak SCTV bestie gue banget. SCTV kok bisa-bisanya ikut ngurusin rumah tangga orang. Geli banget anjir komentarnya. Bener-bener ya SCTV, biar orang gak capek nyari dikasih aja sama dia. Nih gue tayangin gitu ya. Ini sebelum ke Gunung Kawi ya. Apa sih bawa-bawa kawi, gue mah ampun nih. Nenek aku cakap ini film berdosa. Kok film berdosa sih? Ih, cocok. Nggak di prem, Cici suruh premnya kata Juni, nggak nanti ya bulan depan. Lagi mau cari gambar dulu, maunya jadi kira-kira kayak gimana kalau di prem. Karena Cici suruhnya itu mintanya nanti belum di minggu depan, ini masih ya lama ya. Ini 1 bulan. Kalau kalian mau nonton di sini ya, di akunnya Lina ya. Diapain tadi? Sampai ngejedut kayak gitu. Kira-kira yang membuat Enda kaget apa ya sampai segitunya? Mana tuh penggemarnya? Pasti kalian bilang romantis. Disogok apaan nih? Saya baca komentar ya guys. Kata pemujanya, oh Aico cuy. Receh banget. Kayak disogok gitu. Saya baca komentar ya guys ya. Kan kalau pacaran itu belum termasuk
ayah gitu ya, berarti itu masih dianggap orang luar gitu kan. Jadi ini bukan kita yang ngomong ya, bukan kita yang julid ya, KPAI loh yang ngomong kayak gitu ya. Jadi itu maksudnya kalau dengar-dengar kayak gitu itu ini aja lah, kayak bus di tengah jalan gitu ya, jaga jarak aman gitu ya kan. Soalnya kalau kita ini netizen yang ngomong ya, nanti dibilang julid, nanti dibilang gak seneng melihat orang bahagia, padahal enggak gitu loh. Cuman kan kita ini kan hanya apa ya, merasakan apa yang dirasakan ayah kandungnya gitu loh. Iya betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan lah ya kalau KPAI yang ngomong mau denger ya, mudah-mudahan ya lebih ke apa Bang? Sadar gitu ya kan. Kalau saya pribadi melihat keseluruhan video ini, terus terang saya merasa kasus ini sudah berkembang jauh melampaui persoalan awalnya. Yang tadinya mungkin hanya menjadi urusan beberapa orang, sekarang sudah berubah menjadi konsumsi publik yang setiap hari dibahas dari berbagai sudut pandang. Bahkan bukan hanya netizen biasa yang ikut berkomentar, tetapi kreator konten, media, sampai tayangan televisi pun ikut terseret dalam pembahasan. Menurut saya, inilah yang membuat isu ini terus hidup dan seolah tidak pernah selesai. Saya pribadi melihat bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang menjadi sorotan sekarang pasti akan langsung diperhatikan oleh publik. Mau mengunggah video, memberikan klarifikasi, membuat konten, atau bahkan sekadar muncul di depan kamera, semuanya akan dianalisis oleh netizen. Memang begitulah konsekuensinya ketika seseorang sudah menjadi figur publik. Apapun yang dilakukan akan selalu mengundang pro dan kontra. Kalau berbicara mengenai video klarifikasi yang menjadi perbincangan, menurut saya sebenarnya setiap orang berhak menyampaikan pendapat dengan cara yang mereka anggap paling nyaman. Itu hak masing-masing. Tetapi ketika yang diajak berbicara mayoritas adalah masyarakat Indonesia, tentu wajar apabila banyak orang berharap penyampaiannya menggunakan bahasa Indonesia agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima lebih mudah oleh publik. Saya rasa inti kritik dari banyak netizen lebih mengarah ke soal efektivitas komunikasi daripada sekadar persoalan bisa atau tidak bisa berbahasa asing. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa reaksi netizen di Indonesia memang unik. Kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya sederhana bisa berkembang menjadi sangat besar karena dibahas terus-menerus di media sosial. Meme bermunculan, potongan video tersebar kemana-mana, lalu muncul reaksi dari kreator lain, kemudian dibalas lagi oleh netizen. Siklus seperti ini akhirnya membuat isu tersebut semakin viral. Menurut saya, semakin seseorang berusaha menjelaskan sesuatu di tengah suasana yang sudah sangat panas, semakin besar pula kemungkinan penjelasan itu ditafsirkan berbeda-beda oleh publik. Ada yang menganggap penjelasan tersebut tulus, ada yang menganggapnya pencitraan, dan ada juga yang tetap tidak percaya. Jadi pada akhirnya memang tidak mungkin memuaskan semua orang. Kalau berbicara mengenai Ruben Onsu yang sedang menjadi perhatian dalam proses hak asuh anak, saya pribadi memilih untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu semua masih berkaitan dengan proses hukum dan tentunya ada pihak-pihak yang lebih berwenang untuk menilai berdasarkan bukti yang ada. Namun sebagai penonton, saya bisa memahami mengapa setiap perkembangan kecil langsung menjadi bahan diskusi publik. Nama besar yang terlibat membuat perhatian masyarakat memang sangat tinggi. Saya juga merasa bahwa dalam situasi seperti ini, yang paling penting justru adalah kepentingan anak-anak. Terlepas dari siapa yang nantinya memperoleh keputusan tertentu, saya berharap semua pihak benar-benar memikirkan kondisi psikologis anak. Mereka tidak memilih berada dalam situasi ini, sehingga semoga apapun hasil akhirnya nanti, benar-benar menjadi yang terbaik untuk mereka. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana media sosial sekarang mampu membentuk opini publik dengan sangat cepat. Kadang satu potongan video berdurasi beberapa detik saja sudah cukup membuat seseorang mendapatkan pujian atau justru hujatan. Padahal belum tentu potongan video itu menggambarkan keseluruhan cerita. Karena itu, saya pribadi selalu berusaha melihat berbagai sudut pandang sebelum membentuk opini.
Saya juga memahami mengapa banyak kreator akhirnya ikut membuat konten reaksi seperti ini. Topiknya memang sedang ramai dan banyak orang ingin mengetahui perkembangan terbaru. Tetapi sebagai kreator, saya rasa kita juga punya tanggung jawab untuk membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini pribadi, dan mana yang masih sebatas dugaan. Dengan begitu, penonton juga bisa ikut menilai secara lebih bijak. Kalau soal ramainya pembahasan mengenai tayangan televisi yang dianggap ikut menyinggung isu viral, menurut saya justru itulah yang membuat netizen semakin antusias. Ketika sesuatu yang sedang viral di media sosial, kemudian muncul dalam bentuk hiburan di televisi, tentu orang akan menghubungkan keduanya. Apakah memang disengaja atau hanya kebetulan, biarlah masing-masing penonton yang menilai. Yang jelas, fenomena ini menunjukkan bahwa media dan media sosial sekarang saling memengaruhi. Saya pribadi juga melihat bahwa netizen Indonesia memang sangat kreatif. Mereka bisa membuat berbagai candaan, meme, hingga berbagai istilah baru dalam waktu singkat. Lucu, kadang berlebihan, tetapi memang seperti itulah dinamika dunia maya. Yang penting menurut saya tetap menjaga agar kritik tidak berubah menjadi serangan pribadi atau ujaran yang berlebihan. Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa semua pihak sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Apa yang diucapkan, apa yang diposting, dan apa yang dilakukan sekarang sangat mudah direkam, dipotong, lalu disebarkan kemana-mana. Sekali sesuatu sudah menjadi konsumsi publik, akan sangat sulit mengendalikan bagaimana orang menafsirkannya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa video reaksi seperti ini bukan bertujuan untuk menghakimi siapapun. Saya hanya menyampaikan bagaimana saya memandang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Bisa saja pendapat saya berbeda dengan pendapat kalian, dan itu hal yang sangat wajar. Justru perbedaan pendapat itulah yang membuat diskusi menjadi lebih menarik selama tetap dilakukan dengan sopan dan saling menghargai. Semoga ke depannya semua pihak yang terlibat bisa menemukan jalan terbaik sehingga persoalan ini tidak semakin melebar dan tidak terus-menerus menjadi konsumsi publik. Saya yakin setiap orang pasti memiliki versinya masing-masing, tetapi pada akhirnya waktu dan proseslah yang akan menunjukkan bagaimana semuanya berakhir. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sependapat dengan pandangan saya atau justru memiliki sudut pandang yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya senang membaca berbagai opini selama disampaikan dengan saling menghargai. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak penonton. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian supaya kita bisa berdiskusi bersama. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Analisis Sengit, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video reaksi dan analisis terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya sangat menghargai waktu yang kalian luangkan untuk mengikuti pembahasan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, jangan mudah percaya pada satu sumber saja, dan selalu hargai perbedaan pendapat. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.